kitab Maulid itu adalah kitab sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikemas dengan kemasan khusus. Intinya kitab Maulid, kitab sirah ini sama, semuanya menceritakan tentang kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma untuk Maulid itu kemasannya beda. Kenapa dikemas beda? Ulama kita ini luar biasa. Bagaimana orang-orang ini mempelajari sirah Nabi dalam keadaan senang, tidak membosankan. Dia itu pandai ya. Banyak hal-hal ulama ahli sunnah ini, terutama di Indonesia. Jazakallah khair, terima kasih banyak. Beliau itu membimbing kita supaya kita ini tidak bosan dan tidak salah dalam agama. Salah satu contoh Maulid ini, ketika dikemas sirah Nabi dengan pembacaan Maulid ya, dengan suara, dengan fasal yang enggak panjang sehingga tidak membosankan. Kemudian ada gerakan berdiri supaya ada kesan sakralnya. Itu semuanya intinya bagaimana kita bisa memahami sejarah Nabi dan membaca sejarah Nabi dengan penuh ta'zim dan mahabbah. Kembalinya ke sana. Seperti halnya khusus di Indonesia ini, peringatan imsak. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya sahabat oleh Nabi, Sayyidatuna Aisyah ditanya, berapa waktu Nabi itu ketika sahur berhenti makan dan antara berhenti makan dan adzan subuh. Dikatakan oleh Aisyah seperti orang membaca 50 ayat Quran. Diperkirakan sekitar 15 menit, 10 menit. Maka dibuatlah oleh ulama Indonesia waktu itu dengan kalimat imsak. Saya di Hadramaut nggak ada itu kalimat imsak. Kita di Ramadan di Mekah, di Madinah nggak ada itu kalimat imsak. Di Mesir pun nggak ada. Kita dengar ada. Mungkin di dunia ini nggak ada kalimat imsak, hanya ada di Indonesia. Peringatan imsak di radio-radio. Imsak. Ini kenapa? Imsaknya sunnah, tapi peringatan dengan cara dikomandangkan di masjid-masjid, di musala-musala, di TV, di radio. Ini nggak ada di zaman Nabi, nggak ada di zaman sahabat, di negara-negara Arab nggak ada. Yang kita ketahui ya, Allah alam kalau di pedalaman itu, hanya di Indonesia. Kenapa? Ini cerdasnya ulama Indonesia untuk membimbing kita awam, supaya kita ini terhindar daripada hal yang membatalkan puasa. Jangan sampai kita makan dan sudah masuk subuh. Ini salah satu contoh. Demikian Maulid, diantaranya Maulid Samtud Durar. Maulid banyak. Maulid guru mulia kita Dia Ulami, ada Maulid Tibai Syekh Abdul Rahman, dan Maulid Berjanji dan seterusnya. Maulid Samtud Durar adalah maulid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang ada di Siwun Hadramaut. Baik. Tentang pertanyaannya, apakah Maulid Samtud Durar dan semua maulid yang lain, nggak harus Samtud Durar, bisa dibaca sendirian? Sangat bisa, nggak ada masalah. Anda baca sendirian maulid seperti Anda baca sirah Nabi, boleh Anda baca sendiri, boleh Anda baca dengan para santri, nggak ada masalah. Anda baca sendiri, Anda buat wiritan mungkin, monggo. Banyak orang wiritannya baca kitab maulid dan mendapatkan berkah besar. Kemudian bagaimana tata caranya? Tata caranya nggak ada masalah, nggak ada cara khusus untuk maulid. Dan tidak ada kewajiban berdiri ketika mahal qiyam. Anda mau baca mahal qiyam duduk silahkan. Tapi untuk adab dan menghormati pengarangnya, ketika mahal qiyam itu suasana kita dihimbau untuk berdiri. Saya nggak mau berdiri, silahkan Anda duduk, Anda merdeka. Nggak ada kewajiban. Oh, nggak berdiri baca maulid nggak sah. Nggak pernah saya dengar itu. Kurang afdal? Iya. Karena dibuat, kalau kita ingin keberkah daripada pengarang itu, maka ikuti tata cara pengarang. Jangan ditambahi, jangan dikurangi.
itu Anda akan berkah dalam segala hal. Tapi tidak ada kewajiban. Habib Ali Habsyi tidak mensyaratkan. Gak pernah kita dengar kalau baca maulid harus berdiri ketika mahal qiyam. Kalau enggak berdiri enggak ada berkah. Gak pernah kita dengar. Silahkan. Tapi Anda berdiri lebih afdal. Nah, apakah harus berdiri ketika mahal qiyam? Sudah kita jawab, tidak harus. Tapi berdiri lebih afdal. Karena tata caranya seperti itu. Apakah boleh mendengar maulid Samsud Durat online dan atau live sambil bareng beres-beres rumah atau melakukan kegiatan lain? Nah, ini kita serahkan Ara Ismail. Enggak. Nah, lagi untuk pertanyaan kedua ini justru bagi saya itu termasuk dari memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya. Bagaimana seorang penanya ini berusaha memaksimalkan potensi waktunya agar tidak terbuang percuma-cuma dalam hal yang bagi dia mungkin tidak berfaedah. Ya, padahal beres-beres rumah ini kalau kita niati dengan niat yang bagus, itu bisa menjadi ibadah yang luar biasa loh. Ya, jadi satu ketika Sayyidah Aisyah pernah ditanya oleh para sahabat, "Madza kana ya'malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti?" Jadi apa sebenarnya yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di rumah? Maka kata Sayyidah Aisyah, "Kana ka ahadikum." Rasulullah itu kalau di rumah sama seperti kalian. Seperti orang biasa. Ini yang ada di bayangan para sahabat, karena Rasulullah orang yang paling dekat pada Allah, paling dicintai Allah. Rasulullah itu mungkin 24 jam ibadah non-stop mungkin dalam bayangan mereka. Tapi ternyata kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu kalau di rumah sama seperti lelaki biasa. Apa yang beliau lakukan? Yaknisul baita, menyapu rumah, bersih-bersih rumah. Wa yakhitu thawba, menjahit baju sendiri. Wa yuqatti'ul lahma, memotong-motong daging di dapur. Itu pekerjaan-pekerjaan rumah dilakukan sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita mau masak atau bersih-bersih, menyapu, kita niati saya melakukan pekerjaan ini untuk mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pahala luar biasa. Contoh juga ketika kita saya sering mencontohkan kita minum minuman yang enak nih, minum teh, es teh atau es campur. Ini mungkin secara zahir nggak berpahala. Mengapa? Karena perkara mubah, ya, dilakukan tidak mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Tapi jika ada orang yang pernah membaca kitab Syama'il, di situ disebutkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yu'jibuhu minasyarab al-huluwul barid. Rasulullah ini salah satu minuman yang paling beliau sukai, minuman yang manis, yang dingin. Orang ini kemudian minum minuman ini, minum es campur misalkan, saya minum minuman yang disukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Es campur manis dan dingin. Dan dingin Habib. Nah, dapat pahala, ya, dapat pahala. Maka dari itu sebenarnya andaikan penanya ini melakukan pekerjaan rumah diniati itu sudah cukup luar biasa bagi saya. Lebih-lebih jika disertai dengan mendengarkan hal-hal yang positif, bacaan-bacaan yang positif. Ini membuat saya ingat pada kisah seorang ulama yang saya baca dalam kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama. Itu kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, banyak loh para ulama dulu itu yang nggak mau waktunya terbuang percuma, tidak mau waktunya terbuang sia-sia. Ketika beliau itu masuk kamar mandi, beliau menyuruh santrinya di luar untuk baca kitab dengan keras. Akhirnya waktu beliau di kamar mandi, beliau sambil mendengarkan santrinya di luar baca kitab. Gak mau waktunya terbuang percuma. Dan ini juga mengingatkan saya kepada apa yang pernah disampaikan oleh Sayyidil Habib Umar. Beliau dulu pernah mengisahkan seperti ini. Tarim ini kan terkenal sebagai kota para wali. Ya. Jadi kita bukan fanatik tempat, bukan fanatik ya Tarim atau seperti apa. Tapi kita memang tahu bahwa yang ada di Tarim ini orang-orang soleh yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuan utamanya. Nah, kata Habib Umar, ini salah satunya adalah berkah didikan para wanita di Tarim pada waktu itu, di Hadramut pada waktu itu. Kata beliau, berapa banyak para wanita solehah yang pada waktu itu ketika memasak itu sambil baca zikir, baca sholawat,
Hanya makanannya barokah. Ketika menggendong anaknya, ketika menyusui anaknya, ada yang sambil baca zikir, ada yang sambil baca sholawat, bersih-bersih sambil baca zikir, baca sholawat, memasak ada yang sambil murojaah Quran. Itu banyak pada waktu itu. Nah, ini yang pada akhirnya membuat anaknya sejak kecil terbiasa mendengar bacaan-bacaan yang positif, mempengaruhi karakter anak, mempengaruhi tabiat anak. Dan bahkan yang luar biasanya lagi, salah seorang wanita soleh di Hadramut, itu dulu kan kitab itu tidak seperti kita. Kita sekarang kan mau cari kitab apapun kita bisa beli, atau mungkin PDF-nya juga banyak. Itu para ulama dulu pengen punya kitab itu nyalin sendiri. Ada seorang ulama, seorang wanita solehah dari Masileh, kalau nggak salah Habib dari Bibi dari Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, itu menyalin kitab Tuhfatul Muhtaj. Allah. Itu beliau tulis sendiri. Beliau salin, dan kan beliau niatnya juga dipinjamkan kepada orang lain. Maka di catatan akhir itu beliau tulis, tolong bagi yang membaca tulisan ini, kitab saya ini, kalau jika ada salah-salah tolong dimaklumi. Karena saya menulis kitab ini sambil saya menyusui anak saya. Allah. Gitu. Ini Masya Allah ya, bagaimana himmah atau semangat dari para orang-orang terdahulu. Nah, ditulis disalin. Bagaimana semangat para ulama-ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu di dalam memaksimalkan waktunya itu sebaik mungkin. Maka ketika membaca pertanyaan ini bagi saya bagus, bukan hanya boleh, itu bagus. Ya, itu malah bagus. Kemudian apakah harus memiliki wudhu? Ini tidak harus seperti yang disebutkan Habib Hasan tadi. Dan apakah ketika mendengarkan tersebut harus menutup aurat? Tidak harus menutup aurat. Dan ketika online, apakah saya harus berdiri ketika mahdhul qiyam? Ini kalau menurut Habib seperti apa, Habib? Kalau katakan harus tidak ya, iya. Yang offline aja enggak kok. Iya, apalagi online. Tapi kita kalau mengajak ke guru mulia kita Sayyidi Habib Umar, ada kajian online Sayyidi Habib Umar, program di PBNO. Setiap bulan itu ada kajian online, salah satunya membaca kitab Syekh Ki Hasyim Asy'ari, Adabul Muta'allim. Alimul Muta'allim. Nah, beliau mengikuti, jadi acara itu dikemas di pondok pesantren, pindah-pindah di pondok itu sambil menunggu Habib Umar kita baca maulid. Ketika kita baca maulid pas mahal qiyam, waktu itu Habib Umar masuk ke Darul Mustafa, mulailah di shooting, mulai ada live antara Habib Umar di Darul Mustafa dengan kita yang ada di Indonesia waktu itu di pondok pesantren salah satu di Indonesia sini. Ketika mahal qiyam, Habib Umar mengikuti acara mahal qiyam di tempat kita. Beliau juga berdiri di sana. Beliau berdiri ikut mahal qiyam. Maulidnya dibaca di mana? Di Indonesia. Beliau di Darul Mustafa di kantornya ikut berdiri bersama kita. Waktu itu kita di Indonesia, beliau di sana. Gak ada maulid di tempat beliau, maulidnya di tempat kita. Beliau menyaksikan live. Nah, kalau mengikuti beliau seperti itu, mungkin ketika kita mengikuti majelis ya, kan banyak tuh majelis-majelis yang nggak bisa hadir seperti majelis tadi malam Babul Mustafa, banyak yang mengikuti live melalui online. Nah, kalau ketika kita mengikuti itu niat untuk ngaji, maka harus berdiri tidak, tapi berdiri lebih bagus karena dicontohkan oleh guru kita. Masya Allah, Masya Allah. Tapi ketika kita ngikuti live itu bukan untuk ngaji, untuk ngisi waktu seperti yang ditanyakan saudara kita tadi itu, nyapu-nyapu, ya Anda masalahnya kasusnya Anda lain. Anda enggak niat untuk ngaji duduk di depan televisi atau HP Anda untuk live ngaji. Anda mengerjakan pekerjaan rumah daripada nganggur, Anda juga ngikutin. Maka menurut saya untuk Anda ini juga beda, ya, beda dengan orang yang memang niat untuk ngaji. Perkenalkan,
Wafa TV, sebuah aplikasi untuk memenuhi semua kebutuhan umat muslim. Wafa TV menyediakan streaming video Islam yang berkualitas tinggi untuk seluruh umat Islam. Kami menghadirkan ulama-ulama terkemuka yang membagikan pengetahuan dan hikmah khusus untuk Anda. Dengan lebih dari 1000 video yang dapat Anda tonton secara langsung ataupun download untuk Anda tonton secara offline, kapanpun dan dimanapun. Allah kan maha kuasa, kuasanya mutlak. Litad'ifil hasanat, litad'ifil thawab. Ini bukan lagi dihukumi nifas, melainkan hukumnya adalah haid. Di atas muka bumi ini nggak ada perempuan kayak Bahia. Berkenalan dengan huruf-huruf hijaiyah. Tidak hanya itu, Wafa TV adalah aplikasi yang wajib Anda miliki bagi Anda yang gemar membaca atau mengkaji kitab secara mendalam. Karena lebih dari 1000 kitab di perpustakaan Wafa TV telah kami siapkan untuk Anda akses dengan mudah. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan aplikasi Wafa TV sekarang juga di Play Store maupun App Store secara gratis.